Ya apalagi kan kalau kita lihat berarti kemanusiaan itu memang tidak mengenal batas dan juga Ya, waktu begitu ya. Semua memang didasari karena humanity, karena kemanusiaan begitu. Bukan berarti, membuka atau menerima bantuan asing itu tidak nasionalis begitu mmm, ya. Nah yang jadi pertanyaan saya ketika, case-nya memang berbeda Aceh, Nias, kemudian sekarang 3 provinsi, kalau menurut Anda ini memang harus jadi bencana nasional? ya, kan argumen legalnya itu jumlah korban tidak sebanyak di tempat-tempat yang dulu disebut nasional. Mhm, Tapi sebetulnya kalau dilihat damage-nya, mhm, wilayah yang rusak itu melampaui apa yang terjadi pada waktu tsunami 2004 tuh. mhm, Bahkan seorang temen tuh membuka peta Sumatera, kemudian diambillah Jawa dan Bali, mhm, ditaruh di atas Sumatera itu, mmm, kurang lebih luas yang rusak itu memang seluas Jawa Jawa dan dan Bali. Bali. Tapi kan begini ya, setiap leadership, setiap pemerintahan, setiap manajemen punya judgement namanya. Mhm, Jadi apakah keadaan sekarang sepadan disebut sebagai bencana nasional, itu judgement rule namanya. mmm, Si si pemimpin bisa punya wisdom, bisa punya pertimbangan gitu. Kan kita tahu menetapkan sebagai bencana nasional itu akan berdampak pada urgensi, akan berdampak pada keterbukaan pada bantuan bantuan asing. internasional, Mhm, akan berdampak pada fokus dan mhm, sebagainya, mhm, termasuk prioritasasi, anggaran kan. mhm, Jadi itu adalah satu tadi leadership call lagi, mmm, mau bagaimana kita. Nah karena itu saya terus terang khawatir satu hal, gini, pada waktu bencana 2004 Aceh dan Nias, karena penanganan dilakukan dengan profesional, bebas dari judgement politik, mmm, bebas dari politik pencitraan, mmm, isinya orang-orang yang punya kompetensi, punya teknokrasi, punya integritas, mmm, maka bencana 2004 itu menyatukan kembali Indonesia dan Aceh, mmm, kan gitu kan. Walaupun mhm, masih konflik, mmm, tapi ternyata konfliknya selesai, mmm, rekonstruksi selesai, kemudian jadilah Aceh menjadi bagian kita secara utuh. mhm. Tapi kalau sekarang Apa yang Anda takutkan? Apa saya yang Anda khawatir khawatirkan? apa yang sudah dibangun dengan baik itu karena penanganan yang tidak profesional, karena penanganan yang penuh dengan kebutuhan citra politik, karena penanganan yang tidak ditangani dengan kompetensi yang baik, karena penanganan yang jauh dari nilai-nilai ketulusan, teknokrasi, meritokrasi. Saya khawatir ini renggang yang sudah bersatu itu. Mmm, Dan kalau kita lihat media sosial itu, ya Allah, ekspresi-ekspresi kekecewaan gitu ya. mmm, Kita tidak ingin mempertajam ini, tapi hendaknya suasana batin masyarakat yang sudah begitu tajam itu direspon dengan tindakan gitu. mmm, Kalau dikatakan apakah pemerintah sudah hadir dan kita apresiasi kerja keras mereka. Tapi tadi suasana batin orang sedang terkena bencana itu tidak pernah merasa cukup. Pada waktu kami di BRR, mmm, rombongan pengungsi itu menyerbu kantor BRR pada tahun pertama. mhm, Karena mereka bilang, kok rumah nggak jadi-jadi gitu. mmm, Tapi kita ngerasa ya sudah itu memang hak hak mereka mereka. mau diapakan. Mmm, Jadi kita kumpulkan wakil-wakilnya, kita jelaskan bahwa mmm, bangun rumah itu butuh waktu, mmm, mungkin 3 tahun lagi baru selesai. mmm, Karena itu kembalilah ke barak, kita komit untuk secepat-cepatnya bekerja. mmm, Tapi kita tidak bisa memusuhi mereka sebagai orang yang sedang menderita gitu. mmm, Eee, nah karena itu tadi, saya sungguh khawatir apa-apa yang sudah dibangun di masa lalu dengan diberi undang-undang otonomi khusus, tapi kalau cara penanganan tidak menunjukkan apa namanya, eee, profesionalisme, tidak menunjukkan kompetensi yang baik, tidak menunjukkan asas-asas bekerja yang transparan, saya khawatir, kerenggangan ini muncul dan bisa berisiko pada persatuan kita gitu. mhm. Oke, termasuk juga ini, kan pemerintah juga sempat mengatakan, jangan dikritik, jangan mengkritik teruslah, apa namanya, kita hadir, negara itu Iya, hadir untuk 3 provinsi ini walaupun memang bukan penanganan, iya, bukan bencana nasional, bukan ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi kemudian penanganannya memang skala nasional. nasional, ya. Nah, apa yang Anda lihat dari statement itu? Iya, kita harus respon dengan menyampaikan bahwa kalau orang bersuara terus-menerus itu artinya sayang pada
negaranya gitu. Mmm. Bahwa setiap orang yang saya pernah di pemerintahan Mmm. cukup lama baik Mmm. di level menteri maupun di level pelaksana gitu. Mmm. Ya memang default-nya ada di panggung kekuasaan memang dikritik gitu. Harus siap dengan itu. Mmm. Jadi, eee, kalau kita ada di pemegang otoritas, apalagi sekarang nih, Mmm. pemegang otoritas sejatinya itu kan sebetulnya saya minta maaf pakai kata-kata ini, pesuruh rakyat, Pelayan masyarakat. pelayan masyarakat. Mhm. Dengan cara apa? Dengan cara mereka dibayar oleh rakyat dengan Mmm. pajak-pajak, Mhm. diberi otoritas oleh rakyat melalui Mhm. proses di DPR, Mmm. dipilih rakyat Mhm. melalui proses pemilu. Jadi begitu kita mengajukan diri masuk ke dalam layanan publik, ya memang default-nya harus siap-siap untuk disorot terus-menerus gitu. Mhm. Jadi kalau kemudian rakyat yang mengkritik berharap menyuarakan concern-nya kemudian dianggap, nyinyir segala macam, menurut saya sih itu nggak tepat. Nah, sikap kita menurut saya adalah bagi yang di dalam memang bekerja keras, yang di luar terus mengingatkan, itulah dinamika yang sehat kan. Mmm. Bahkan saya memberi contoh nih, kembali pada BRR. Minggu pertama BRR ada di Aceh, itu kita membuat workshop di Aula Dayan Daud, Universitas Sahkuala. Diundanglah, angkanya saya masih ingat, 782 organisasi seluruh dunia yang ada di Aceh. Dan itu artinya dari mulai kementerian, Pemda, Palang Merah se-dunia ada 51 negara, PBB, World Bank, lembaga donor Jepang, Amerika, Australia, Singapura segala macam, military office yang ada di sana. NGO yang kritisnya bukan main. Kan sering dikatakan NGO bawahnya nggak seberapa tapi cerewet. NGO tidak ada kewajiban untuk melakukan apa-apa. Namanya juga masyarakat sipil kan. Tapi kalau dia membawa sesuatu betapa penuh kecilnya kemudian dia cerewet, ya itu hak mereka kan. Dan itu oleh Pak Kuntoro dirangkul untuk duduk sama-sama. Ayo kita bikin rencana bareng-bareng gitu. Sikap seperti itu yang menurut saya sekarang kita butuhkan. Membangun solidaritas seluruh warna, seluruh elemen, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Perusahaan, NGO, lembaga donor harus diajak duduk untuk memikirkan bagaimana membangun kembali. Karena yang dikatakan tadi di depan, persis sebetulnya yang kita prihatin adalah bukan soal fisik saja, tapi kehidupan mereka sesudah ini apa. Karena sawah terendam lumpur, jalanan tentu saja sedang dipulihkan, tapi kehidupan mereka juga sangat terancam. Dan menurut saya ini waktunya membuka komunikasi dengan semua pihak untuk iuran pendapat, gimana bangun kembali wilayah pasca bencana ini. Oke.